sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di konten controller.php ini. Nah, ini tuh adalah implementasi controller di Laravel yang menangani operasi CRUD. CRUD itu apa sih? Create, read, update, delete. Untuk model bernama content controller ini berfungsi sebagai penghubung antara pengguna data dan tampilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa ini. Nah, ini tuh naming page app HTTP controllers adalah 4 standar untuk controllers di Laravel. Nah, kalau use app model control ini mengimport model yang mewakili entitas konten di database. Nah, yang terakhir ini ada use Luminate HTTP request digunakan untuk menangani HTTP request yang masuk. Nah, lanjut kita ke nih. Nah, di sini juga ada controller ini yang menyediakan fungsi dasar untuk operasi CRUD pada model konten. Fungsi index mengambil semua data konten dari database dan menampilkannya di halaman konten index. Fungsi di halaman ini. Jadi, ini itu untuk menampilkan daftar konten atau yang bisa jadi itu read. Ya. Nah, selanjutnya ini ada fungsi create. Fungsi create ini menampilkan from untuk membuat konten baru. Fungsi ini. Jadi, fungsi create ini berfungsi sebagai menampilkan from untuk membuat konten baru yang bernama create. Nah, di sini juga ada public store. Fungsinya ini menyimpan data baru ke dalam tabel konten, memastikan input tidak kosong melalui validasi fungsi. Validasi. Jadi, bagian ini tuh fungsinya ini untuk menyimpan konten baru ke database. Nah, ini nih. Jika kalian berhasil untuk menyimpan konten baru ke database, nanti kalian akan muncul di halaman indeksnya atau dashboardnya itu kalian muncul ini, konten berhasil ditambahkan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ininya public function. Public function show content. Fungsi show content ini menampilkan detail konten berdasarkan ID fungsi. Jadi, public function show content ini adalah menampilkan konten berdasar yang dari ID read. Nah, jadi yang kalian isi dalam view ini atau menampilkan daftar konten ini nanti kalian bisa munculkan dengan ini, menampilkan konten berdasarkan ID read. Nah, setelah itu di sini juga ada fungsi dari edit konten. Nih, edit konten. Nah, edit konten ini fungsinya ini menampilkan from edit untuk konten yang dipilih sedang pilih. Jadi kalau kalian sudah membuat CRUD, kalian bisa mengedit dengan menggunakan ini. Ini tuh tampilan atau from edit untuk konten. Nah, di sini juga ada update request konten. Di sini. Fungsinya itu kalian bisa menyimpan perubahan yang dilakukan pada konten. Jadi kalau kalian mengeditnya dengan ini dan kalian kalau misalkan mau melihat perubahannya atau menyimpan perubahannya kalian menggunakan ini. Dan setelah kalian sudah edit, kalau misalkan berhasil kalian akan menampilkan konten berhasil diperbarui.
Nah, di sini juga yang terakhir itu ada cara menghapus konten dari database atau delete. Ini tuh berfungsi sebagai menghapus data konten dari database. Jadi kalian kalau udah ada edit, terus update, tambahkan, lihat. Jadi kalian juga harus ada namanya delete atau menghapus. Jadi kalau kalian sudah menghapus, pasti kalian akan muncul sama seperti ini. Nah, jadi setiap operasi CRUD terhubung dengan view yang multi-valent memanfaatkan fitur seperti root model, bidding, validasi data, dan redireksi untuk pengalaman penggunaan yang lebih baik. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian read. Sebelumnya, apa itu read? Read itu bagian yang menampilkan daftar konten. Nah, di sini lanjut ke codingannya. Di sini ada public function index $content content return view content index compact content. Itu fungsinya adalah mengambil semua data konten dari database dan menampilkannya ke halaman content index. Keterangan di situ ada konten A. Tugas konten A itu adalah mengambil seluruh data konten dari tabel konten. Nah, di situ juga ada compact. Ada compact konten. Dia itu mengirimkan data konten ke view dengan nama variabel yang sama. Terus ke index. Di sini indeksnya itu, nah di sini tuh ada codingan untuk tambah konten ya. Di sini codingan tambah konten. Nah, yang pertama kita di sini membuat tabel, tambah konten. Ini tabel tambah konten yang ntar akan dijadikan CRUD kita ya. Nah, di sini kita memakai sini di sini tuh kita bikin untuk tombol tombol lihat, tombol 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 lihat, tombol edit, dan tombol fixing. Terus dan ada juga tombol hapus. Oke, kode di atas adalah sebuah file template HTML yang digunakan untuk menampilkan form edit konten dalam aplikasi Laravel. Form ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui konten yang sudah ada. Di bagian awal, kode mengatur struktur HTML dengan mendeklarasikan tipe dokumen dan bahasa, serta mengatur metadata seperti karakter, set, dan viewport untuk responsivitas. Judul halaman ditetapkan sebagai edit content dan stylish bootstrap 5 di link untuk memberikan gaya yang rapi dan responsif pada tampilan form. Dalam tag body, terdapat sebuah div dengan kelas container yang berfungsi sebagai wadah untuk konten judul halaman ditampilkan dengan tag H1. Diikuti oleh form yang dikirimkan ke root konten update. Menggunakan metode post. Ini metodenya. Di dalam form terdapat dua direktif @crf untuk melindungi dari serangan CSRF site required forget dan method put untuk menunjukkan bahwa form ini akan melakukan pembaruan data. Form terdiri dari salah satu elemen input yaitu text area dengan nama konten yang diisi dengan nilai konten yang ada saat ini. Sehingga pengguna dapat melihat dan mengedit teks yang ada. Area teks area diatur untuk memiliki tinggi 4 baris dan diwajibkan untuk diisi. Di bagian akhir form, terdapat dua tombol, satu untuk menyimpan perubahan yang menggunakan kelas Bootstrap atau friendly, dan satu lagi untuk kembali ke halaman daftar konten menggunakan kelas BTN secondary. Dengan demikian, template ini memfasilitasi proses edit konten dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan.
memastikan halaman dapat ditampilkan dengan baik di berbagai praktik. Judul halaman diatur menjadi detail konten dan bootstrap link untuk memberikan styling dan relevansi dan modern. Di dalam elemen body, terdapat sebuah div dengan kelas container yang berfungsi untuk mengatur layout agar konten terlihat lebih pusat dan rapi. Judul halaman ditampilkan dengan elemen V1, diikuti oleh elemen div yang berfungsi sebagai card. Tempat detail konten ditampilkan. Di halaman card ini, terdapat elemen H5 yang menampilkan isi konten dan yang menampilkan isi dari konten tersebut yang diambil dari objek $content. Di akhir halaman terdapat sebuah tombol kembali yang mengarahkan pengguna kembali ke daftar konten menggunakan root content di Index. Tombol ini memberikan kemudahan navigasi bagi pengguna kembali ke halaman sebelumnya. Secara keseluruhan, kode ini berfungsi untuk menampilkan detail spesifik dari suatu konten dengan tata letak yang sederhana dan mudah dipahami, memanfaatkan framework Bootstrap untuk styling yang lebih baik. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan hasil dari codingan yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, di sini kita tinggal buka Laragonnya. Nah, di sini saya melakukan ini. Nah, sini kan kita login dulu ya. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini. Jadi kita langsung saja ke CRUD-nya ya guys. Nah, sini itu tadi saya sudah mencoba beberapa ya. Jadi kita tinggal bikin saja, bikin baru. Nah, di sini kita coba dulu aja ya. 11 PPLG 2. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini itu udah ada ya. Tuh, 11 PPLG 2. Nah, di sini juga kalian bisa edit. Nah, sini kalian misalkan 22. Nah, di sini tuh digantikan. Nah, di sini juga kalian bisa lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kalian juga bisa hapus yang konten atau CRUD yang kalian sudah bikin. Nah, kalau aku hapus tuh bakal keluar tanda kayak gini. Nah, konten berhasil dihapus. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.